Feli, ini bekal kamu hari ini. Kenapa kamu lemes kayak gitu, Feli? Biasanya kamu seneng kan dikasih duit? Aku cuma masih kepikiran sama Kayla, Pak. Apa emangnya nggak kepikiran sama Kayla? Feli, Kayla meninggal itu gara-gara kesalahan dia sendiri. Dia sendiri kan yang jalan ke tengah jalan. Dan gara-gara dia sendiri, jadinya dia ketabrak mobil. Kita itu nggak ada salah, Feli. Tapi dia jalan ke tengah jalan, itu gara-gara kabur dari kita. Nanti kalau orang-orang nuduh kita yang salah, itu gimana? Feli, dengerin kata Papa. Kita itu nggak ada salah sama sekali, Feli. Ini kesalahan dia sendiri, kesalahannya Kayla. Jadi kamu nggak usah merasa bersalah ya, Feli. Udah, kamu nggak usah mikirin dia lagi. Nggak usah kamu mikirin Kayla. Sekarang, kamu fokus aja sama ujian kelulusan kamu. Ngerti? Ngerti? Yaudah, sekarang kamu berangkat sekolah. Belajar yang benar. Jangan sampai kamu nggak lulus SD. Nyesel sekali aku nikahin Miranda itu. Semua anggota keluarga yang bikin masalah di rumah ini. Mamanya masuk penjara, anaknya meninggal ketabrak mobil. Feli jadi kepikiran kan sekarang. Mbak, Mbak. Iya tuan, ada yang bisa saya bantu? Sekarang kamu buang barang-barangnya Kayla. Jangan sampai ada satu barangnya Kayla yang tersisa di rumah ini. Ngerti kamu? Tapi Tuan, apa barang-barangnya Kayla tidak disimpan saja ya Tuan untuk ibunya Kayla? Pasti ibunya Kayla kangen sekali dengan barang-barangnya Kayla, Tuan. Gak usah, Miranda palingan udah lupa sama anaknya. Udah, kamu sekarang buang barang-barangnya Kayla. Siap, Tuan. Semoga dengan ini, Feli gak bakal kepikiran lagi sama masalah Kayla. Dan dia bisa fokus sama ujiannya. Kayaknya orang-orang belum ada yang tahu ya kalau Kayla udah meninggal. Kayaknya Bu Nur belum ngumumin pengumumannya. Ngapain kamu ngeliatin aku, Put? Ngapain? Tegas sekali ya kamu, Vel. Kayla lagi sekarat jalanan. Terus kamu sama papamu tinggalin dia gitu aja. Iblis ya kamu, Vel. Yes. Emangnya kenapa, Put? Salah kalau aku ninggalin dia. Salah lah, Vel. Harusnya kamu itu bantuin dan nolongin Kayla. Bukan malah ninggalin Kayla yang lagi sekarat di jalanan. Kamu gak sadar kamu itu salah, Vel. Yes. Aku itu gak salah ya, Put. Yang salah itu Kayla. Kayla sendiri yang lari ke tengah jalan, terus ketabrak sama mobil. Udahlah, kamu gak usah sok ceramahin aku. Bun, kok bisa sih ada orang setega dia? Padahal saudara tirinya lagi sekarat loh. SD negeri swasta harap berkumpul di lapangan sekolah sekarang juga. Sekali lagi, kepada seluruh murid di SD negeri swasta harap berkumpul di lapangan sekarang juga. Terima kasih. Ya ampun, pengumuman apa ya? Palingan pengumuman ujian kelulusan doang. Bestai, dari mana aja kamu Bestai? Dari tadi kita nungguin kamu loh, Put. Tadi ada urusan sebentar. Oh, Bestai, kamu tahu nggak Bundar bakal ngumumin apa? Pasti pengumuman ujian kelulusan kan, Put? Kalian dengar sendiri aja nanti. Apa sih? Pengumuman Kayla meninggal harus heboh ini? Waktu aja harusnya cukup, kan? Baik anak-anak, karena kalian semua sudah berkumpul di lapangan, Ibu akan memberikan pengumuman yang sangat menyedihkan hari ini. Menyedihkan? Maksudnya? Jadi, salah satu teman kalian, Kayla Amara, baru saja meninggal 2 hari yang lalu karena tertabrak oleh mobil.
Pasti kalian kaget sekali kan mendengar hal ini. Sama ibu juga. Ibu juga sangat kaget dan sedih mendengar Kayla sudah pergi meninggalkan kita semua. Ibu harap kalian semua ikhlas dengan kepergian Kayla. Kayla? Kayla meninggal? Ya ampun, kaget banget loh aku. Padahal baru waktu ini kan kita ketemu sama dia. Kok bisa tiba-tiba banget sih? Kasian banget Kayla. Ya ampun, sedih banget lo dengarnya. Anak-anak, jika Kayla pernah membuat salah kepada kalian, pernah menyinggung kalian, ibu harap kalian bisa memaafkan Kayla, agar Kayla bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kayla, benar-benar shock banget aku dengernya. Ampun Kayla. Baik, untuk sekarang mari kita melakukan doa bersama ya anak-anak, agar Kayla bisa pergi dengan tenang dan seluruh amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bu Isabel harus berangkat sekarang menuju perkumpulan istri-istri pejabat. Sekarang? Bukannya jam 10 ya, asisten? Bukan Bu Isabel, jam 9 acaranya. Bu Isabel harus berangkat sekarang, Bu Isabel. Sebelum Bu Isabel telat datang ke acaranya. Ya ampun. Ya sudah, asisten. Tolong suruh bodyguard siapin mobil ya, asisten. Kalau saya ke parkiran helikopter, itu kayak lama deh. Jadi tolong siapin mobil ya, asisten. Sudah, Bu Isabel. Tapi mobil yang berada di garasi luar, itu mobil Avanza, Bu Isabel. Bu Isabel tidak apa-apa menaiki mobil tersebut. Gak apa-apa kok, asisten. Ya sudah, kalau begitu saya berangkat sekarang ya, asisten. Ya ampun. Akhirnya ya, kita kumpul-kumpul lagi sekarang. Iya, akhirnya kita bisa ketemu lagi ya sama Bu Bianca sekarang. Bu Bianca gimana ya kabarnya? Pasti makin sultan sih Bu Bianca itu. Pastinya dong. Kan Bu Bianca itu istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Benar, kasta dia itu yang paling tinggi tau di antara kita bertiga. Kita yang cuma istri pejabat tingkat kota mah jauh ya levelnya di bawahnya Bu Bianca. Kira-kira Bu Bianca kapan ya datangnya? Kayaknya sebentar lagi sih Bu Bianca bakal datang. Itu Bu Bianca datang. Halo ibu-ibu semua. Bu Bianca, selamat pagi Bu Bianca. Ya ampun Bu Bianca makin cantik aja lo sekarang Bu. Bener Bu Bianca, Aurea Bu Bianca itu benar-benar berkarisma dan sultan sekali. Sudah pastilah, saya itu istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Jadi tidak mungkin saya berpenampilan jelek seperti rakyat jelata. Bu Bianca, makasih ya Bu Bianca. Udah ngundang kita lagi di perkumpulan istri-istri pejabat. Benar Bu Bianca, suatu kehormatan sekali loh Bu Bianca. Bisa diundang ke acara yang sangat elit seperti ini. Iya Bu Bianca. Bu Bianca itu benar-benar murah hati dan baik sekali. Terima kasih ya Bu Bianca. Sama-sama. Oh ya, saya ada pengumuman buat kalian semua. Hari ini, kita bakal kedatangan satu anggota tambahan. Siapa Bu Bianca? Isabel Fortuna, istri dari pejabat tertinggi kota Jakawarna. Isabel Fortuna? Itu keluarga yang lagi viral itu kan? Benar, itu karena suaminya berhasil ngalahin Widi Baskoro Naraka itu kan? Wah, sekarang dia bakal gabung anggota kita. Iya, dia bakal gabung perkumpulan ini mulai dari hari ini. Wah, kira-kira gimana ya Bu Isabel itu orangnya? Di TV-TV sih kelihatannya baik ya. Baik. Asal kalian tahu ya, dia itu sangat sombong dan angkuh. Karena cuma istri pejabat tingkat kota. Tapi gaya dia
tinggi sekali. Isabel kayak gitu orangnya. Ya, dia itu ya, merasa dirinya paling tinggi dan paling hebat. Saya aja diremehin sama orang itu. Wah, ternyata dia kayak gitu ya orangnya. Mungkin karena suami itu baru pertama kali sih menjabat jadi pejabat tertinggi. Star syndrome sekali ya ternyata Bu Isabel. Males banget ya sama orang kayak gitu. Kok KB banget sih si Isabel itu. Kok Bu Bianca ngundang orang seperti itu sih, Bu? Saya cuma mau baik sama semua orang. Makanya saya undang dia ke perkumpulan istri pejabat ini. Yang Bu Bianca itu terlalu baik. Kalau saya sih ogah ya, Bu. Temenan sama orang seperti itu. Ini kayak Bu Isabel datang deh. Itu mobilnya dia. Katanya dia ngerasa tinggi. Tapi mobilnya kok mobil murahan yang bukan mobil pejabat gitu ya? Apa jangan-jangan dia cuma ngerasa sok tinggi doang kali? Itu dia keluar tuh. Ibu-ibu, mohon maaf saya telah datangnya. Perkenalkan, saya Isabel Fortuna, istri dari pejabat tertinggi kota Jakawarna. Ibu-ibu, ayo kita masuk aja yuk sekarang yuk. Yuk, yuk. Bu Bianca, kami masuk duluan ya, Bu. Ayo kita masuk yuk. Cepat masuk ya.